Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Septiani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, bagian ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena pernah berbuat salah menjadi orang sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Pada bagian ini, pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian, tujuan untuk menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Bagian ini yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, mengaitkan keyakinan dengan tindakan. Kasus yang pertama, Sania sering datang terlambat ke sekolah sehingga sering ketinggalan pelajaran di sekolah. Oke, selamat pagi Sania. Maaf ya, Ibu panggil kamu ke sini karena Ibu dengar dari guru piket kamu sering datang terlambat ke sekolah ya? Iya, Bu. Oke. Seingat sepengetahuan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat sekolah, Nak? 4 kali, Bu. Oke, menurut Sania, terlambat ke sekolah merupakan sebuah kesalahan bukan? Oke, baik ya. Sania, berbuat kesalahan adalah perbuatan yang pasti dialami setiap orang. Tetapi, bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan tersebut? Oke, nah, bagaimana kalau kita cari solusinya bersama? Iya, Bu. Sania datang terlambat ke sekolah, pasti ada alasannya. Nah, Ibu mau tahu apa penyebab Sania datang terlambat sekolah, Nak? Karena saya sering tidur larut malam, sering scroll TikTok, jadi saya bangunnya kesiangan. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat dan sepakati? Jika sering datang terlambat ke sekolah, apakah itu sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Tidak, Bu. Oke, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Oke, menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Bu, karena disiplin membuat kita bisa menghargai waktu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat dan sepakati? Tahu, Bu. Oke, jika sering datang terlambat ke sekolah, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan yang sudah kita buat? Tidak, Bu. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Nak? Disiplin, Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu, Nak? Penting, Bu, karena disiplin membuat kita menghargai waktu. Iya, betul. Menghargai waktu itu penting untuk kita. Karena apa? Jika kita menghargai waktu, banyak hal positif yang kita dapatkan. Yang pertama, Sania tidak tertinggal pelajaran. Nah, kemudian akan menumbuhkan rasa kepedulian pada diri Sania ya. Iya, Bu, saya menyesal sering datang terlambat di sekolah. Saya mohon maaf ya, Bu, sering datang terlambat. Baiklah Sania, kamu sudah menunjukkan sikap baik dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal agar tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, baik ya Sania, kamu sudah menemukan solusi dari permasalahan. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar tidak terlambat ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sania Puspita dari kelas 11 MIPA 1. Saya berterima kasih kepada Ibu Guru karena sudah diskusi dan memberi solusi yang terbaik kepada saya. Saya akan menjadi lebih baik.
Kasus yang kedua, Irfansyah sering tidak mengikuti rapat OSIS. Selamat siang Irfansyah. Siang, Bu. Nah, maaf ya, Ibu panggil kamu karena sudah beberapa kali ketika rapat OSIS kamu tidak hadir, Nak. Apakah benar, Irfansyah? Iya, Bu, benar. Oke, kalau boleh tahu yang kamu ingat sudah berapa kali kamu tidak ikut rapat OSIS, Nak? Sudah 3 kali, Bu. Nah, menurut Irfansyah, tidak mengikuti rapat OSIS apakah merupakan suatu kesalahan? Iya, Bu. Nah, baik Irfansyah, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana kita bertanggung jawab atas kesalahan yang kita buat ya? Kira-kira mengapa kamu tidak ikut rapat OSIS, Nak? Saya malas, Bu, dan mengantuk. Soalnya malam saya bermain game. Akhirnya pas rapat OSIS saya mengantuk dan tidak ikut rapat OSIS. Oke. Kamu masih ingat dengan keyakinan OSIS yang telah kita buat dan sepakati? Masih, Bu. Kalau kamu masih ingat, kira-kira apa yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan OSIS yang kita buat? Belum, Bu. Oke, keyakinan OSIS yang mana? Selalu bertanggung jawab. Oke, nah ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk permasalahan ini, Nak? Iya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak ikut rapat OSIS. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Ketiga, saya akan berubah menjadi lebih baik. Akhirnya, dan saya akan ikut rapat OSIS. Oke, baik Irfansyah. Ibu apresiasi dengan solusi yang sudah kamu buat ya. Nah, untuk berubah menjadi lebih baik dan sadar dan sama-sama sudah menemukan solusi untuk permasalahannya ya. Nah, jadi tetaplah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Sesuai dengan apa yang telah kamu utarakan tadi, Nak ya. Nah, silakan kembali ke kelas, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfansyah dari kelas 11 IPS. Saya berterima kasih kepada Ibu Guru karena sudah diajak diskusi untuk menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan. Saya akan berubah menjadi lebih baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari demonstrasi kontekstual modul 1.4. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.